Nenek mencuri bawang 2 kilo seharga 100.000. Ketahuan digebukin warga sampai berdarah-darah neneknya. Tapi giliran koruptor, maling duit negara 300 triliun, masih bisa hahaha halo-halo ke kamera senyum-senyum. Gak ada yang berani gebukin dia. Padahal dia nyolongnya 300 triliun, let's say 1000 triliun, triliunan, miliaran, gak ada yang berani gebukin dia. Selamat datang di Indonesia, guys. Negara kocak. Mungkin kalian ada yang denger beritanya akhir-akhir ini viral banget ya di sosial media, di Google. Kalian bisa googling aja nenek mencuri bawang, itu langsung muncul gambarnya, videonya. Neneknya lagi turun tangga berdarah-darah habis digebugin, guys. Gue sih sedih banget sih sebenarnya lihat ya. Nenek-nenek gitu, guys. Kasihan gitu loh digebugin gitu loh. Cuman kata orang-orang, "Bang, itu kan resiko maling, Bang. Maling kalau ketahuan pasti habis digebugin." Ya iya, gue tahu, tapi itu nenek-nenek. Dan nilai kerugiannya itu, guys, 100.000. Dia bukan nyolong motor, bukan nyolong emas, bukan nyolong apa gitu. Dia juga nyolong 100.000. Mungkin juga karena kelaparan. Dia nggak mungkin dong kalau dia nggak kelaparan dia nyolong gitu kan. Tapi nenek-nenek, guys. Gitu loh. Kalau malingnya kerugiannya 100.000, digebugin sampai berdarah-darah, harusnya maling 300 triliun tuh diapain harusnya, guys? Itu yang gue pertanyakan gitu sama warga-warga Indonesia. Harusnya diapain gitu malingnya 300 triliun? Masa didiemin? Masa pada takut? Ini nggak polisinya, nggak warganya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gitu, guys. Kalau ketahuan nih di bawah nih, wah, apalagi nenek-nenek ya kan nggak kuat kayak gitu. Gebugin, biar dia tahu rasa, tahu diri, biar dia jerak. Tapi giliran koruptor, "Oh iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Ini nanti ada ini ya, Pak ya. Ada pengadilan ya, Pak ya. Silakan Pak duduk, Pak duduk." Aman. Itu warga kita tuh, guys. Beraninya sama yang lemah, sama nenek-nenek. Tapi yang sama di atas, sama yang bos, sama yang punya kekuasaan, takut langsung tunduk. "Iya, Pak. Iya, Pak." Ah, itu mental negara kita begitu, guys. Mental warga Indonesia. Gue juga udah nonton video ini sebenarnya di Deddy Corbuzier ya. Gue juga sedih banget, akhirnya gue juga berani speak up ya gara-gara hal ini, guys. Ini maksud gue gini loh, guys, kalau warga kita nggak berani gebukin koruptor, ya jangan gebukin maling yang di bawah gitu loh, guys. Apalagi yang kayak gitu, kecuali mungkin begal kali ya. Begal kan karena dia bukan nyolong doang, dia bener-bener ngebacok gitu, ngebacok orang yang bawa motor gitu. Itu udah double gitu, nyolong motornya, orangnya dibacok gitu, guys. Itu layak lah, itu kalau nggak, kalau perlu sampai mati digebukin ya kalau begal ya. Cuman ini lain case gitu, guys. Kenapa ya orang bisa main hakim sendiri begitu, tiba-tiba playing God segala macam tuh. Gue aduh ya Allah, kecewa banget gue, guys, sumpah, guys. Atau kalau misalnya mau dipertahankan biar jerak maling digebukin, ya di atas juga digebukin dong. Harusnya lebih parah. Karena mereka malingnya triliunan, guys. Bayangin duit triliunan ini kalau dialokasikan dengan benar, warga-warga susah kayak nenek-nenek ini nggak mungkin nyolong, guys. Karena mereka tuh udah jaminan sosialnya ada gitu. Mereka nih nggak ada yang kelaparan gitu. Akhirnya nggak ada yang mencuri gitu. Ini nyolong-nyolong kelaparan, guys. Karena kalau nyolongnya gede itu emang maling berarti profesi ya kan, kayak nyolong kendaraan gitu, nyolong emas gitu-gitu tuh profesi. Tapi kalau nyolongnya kayak gini nih ketahuan banget dia tuh emang lapar, guys. Dia juga nggak berani ngambil resiko, ngambil gede-gede. Yang penting mungkin bawangnya bisa dijual lagi sama dia, terus dia dapat duit buat dia makan gitu. Buat makan itu di 100.000, guys. Bawang sekilo 50.000, 2 kilo 100.000. Digebugin sampai berdarah-darah gitu loh, guys. Astagfirullahaladzim. Ini harusnya kalau yang maling kecil ini dikeroyok sampai berdarah, harusnya koruptor, guys. Paling tidak minimal dihukum mati. Siapa yang nggak setuju dihukum mati? Coba, siapa yang nggak setuju dihukum mati? Pasti kawan-kawannya koruptor, karena mereka takut ketahuan, takut mati. Makanya nggak setuju, ya kan? Apalagi penyepong HAM gitu kan, teriak-teriak, "Wah, ini hak asasi manusia, nggak boleh dibunuh." Cuman itu hak asasi manusia juga, Pak. Duit warga diambil triliunan. Apakah itu tidak hak asasi manusia diambil? Lagi yang diambil bukan main-main, miliaran, triliunan, guys. Oke lah, kalau emang HAM, hak asasi manusia nggak boleh dibunuh, oke, potong tangan. Nggak boleh 2, 1, potong tangannya. Ketahuan dia, oh ini tangannya buntung nih. Habis keluar dari penjara dia mau politikus, ketahuan mau masuk politik lagi, oh tangannya buntung, berarti dia pernah koruptor. Jadi tanda-tanda aman. Mau teriak apa HAM? Nyawanya nggak hilang, tangannya dipotong biar jerak. Karena lu udah digaji menegara, hidup lu udah enak,
Ya ada juga sih yang swasta. Maksudnya yang swasta juga kan yang pasti yang korupsi kan yang petinggi-tingginya gitu, yang hidupnya udah mewah gitu. Udah gajinya udah tinggi. Kurang apa gitu loh, rakus. Udah rakus, ketahuan, potong tangan. Gitu. Tapi jangankan potong tangan, jangankan hukum mati, guys. Perampasan aset aja sampai sekarang tidak disahkan. Gitu loh. Gue pernah lihat cuplikannya di sosial media ya. Jadi DPR itu ditanya, "Nih gimana nih masalah perampasan aset?" Apa kata DPR, guys? Ya kita nggak bisa asal menentukan. Kita tuh apa kata ketua partai kita, ngomong dulu sama ketua partai kita. Jadi mereka itu bukan wakil rakyat, tapi wakil ketua partai, adik-adik. Selama ketua partainya tidak setuju udah. Percuma semua warga Indonesia pengen perampasan aset, nggak bakal disahkan itu. Perampasan aset koruptor. Ya itu aja nggak disahkan, apalagi potong tangan, apalagi hukuman mati. Perampasan aset aja, yang tangannya masih aman, nyawanya masih aman, kagak disahkan gitu. Lagi kemarin gue juga baru lihat nggak ada urgensinya kan, astagfirullahaladzim, pejabat negara kita ini lah guys. Kalau yang menang ini yang populer bukan yang pintar, jadi hasilnya kayak gini guys. Inilah sistem demokrasi guys ya. Jadi nenek ini guys, ya pasti mencuri karena lapar ya. Lapar juga ada manusia-manusia kelaparan, manusia-manusia miskin kayak gini juga salah negara karena nggak ada jaminan sosial gitu ya kan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum terlaksana di Indonesia gitu guys. Makanya masih ada part of it salah negara gitu, gagal mendidik, gagal memberikan jaminan sosial guys. Nah di Islam juga sebenarnya sih nggak semua maling ya, kalau kita belajarin tentang Islam ya, yang gue pelajarin ya, nggak semua maling itu dipotong tangan guys. Jadi harus ada kondisi-kondisi tertentu yang sudah terpenuhi gitu. Yang gue pelajarin kayak misalnya di Arab, ya ditanya dulu gitu, nggak langsung asal ketahuan maling potong tangan, nggak asal barbar kayak gitu, ditanya dulu gitu, hidupnya udah cukup apa belum, dilihat dulu sama polisinya, sama kejaksaannya segala macem tuh, sama hakim gitu, lihat dulu lu kehidupan lu udah layak belum gitu. Makanya harus dibikin layak dulu sama negara gitu. Ketika negara sudah memenuhi kebutuhan sosialnya, ya baru lu udah cukup, ngapain nyolong, baru dipotong tangan. Makanya ada potong tangan di Arab. Tapi nggak asal semena-mena kayak gitu, dilihat dulu guys. Kalau udah cukup kebutuhan warganya, baru disahkan itu si pelakunya gitu, dipotong. Tapi kalau nggak cukup ya ngapain, nggak usah dipotong tangan, masalah negaranya. Mau nggak mau jadinya gitu kan. Aduh capek gue guys. Katanya sih biar jerak ya guys ya. Yang balik lagi di awal katanya maling tuh digituin, digebukin biar jerak gitu. Tapi menurut gue sih nggak bakal ada jerak guys, karena masalahnya nggak dicabut sampai ke akar gitu loh. Nggak dicabut pendidikannya tuh, nggak diajarin. Terus jaminan sosialnya nggak dikasih. Jadi percuma bakal banyak terus maling-maling seperti ini guys. Jadi nggak bakal jerak. Maksudnya nggak bakal berkurang ya. Di Arab pun tetap ada maling, cuman tuh dikit banget guys presentasinya guys. Kalau kalian nonton video-video orang yang dia tuh negara-negara Islam yang di Timur Tengah tuh, yang kaya-kaya ya, yang punya minyak gitu ya, yang udah memberikan jaminan sosial kepada warga-warganya ya, mereka tuh pasti ngasih penilaiannya bagus gitu. Lu ibaratnya naruh duit $1 juta di tengah jalan, gak ada yang berani ngambil gitu, karena mereka takut potong tangan gitu. Mereka juga udah dijamin sosialnya gitu. Terus juga kalau ada azan, mereka udah tutup langsung tokonya tuh ya, ditutupin pakai itu aja, biru-biru apa terpal apa gitu. Udah mereka tuh nggak takut dimaling, nggak apa gitu, karena udah saking amannya negara itu, karena hukumannya berat, plus mereka juga dijamin sosialnya gitu guys. Itu pengakuan dari nyokap gue sendiri yang udah umroh gitu kan. Kalau udah azan udah semua meninggalkan tempat jualannya, mereka udah tinggalin gitu aja gitu, nggak dikunci, nggak apa, dan nggak ada yang maling gitu loh. Itu maksud gue udah berhasil tuh mengelola SDM-nya gitu. Memang hukuman-hukuman yang berat itu memang harus ada guys, tapi ya jaminan sosialnya juga harus dijamin gitu. Itu PR Indonesia makanya banyak banget sih menurut gue guys. Tapi nenek ini guys, beritanya gue lihat juga ada donasi gitu, termasuk dari Willy Salim. Gue lihat di Google ya. Ya sebenarnya gue ikut happy sih, ikut bahagia sih sama neneknya. Akhirnya setelah dia tersiksa ya kan, digebukin sampai berdarah-darah, akhirnya sekarang dia mendapatkan istilahnya donasi lah, bantuan-bantuan uang gitu. Cuman yang gue takut guys, ini jadi motivasi buat nenek-nenek lain. Takutnya nenek-nenek lain termotivasi, oh iya caranya gitu dapat duit ya, kita mengorbankan diri kita, kita colong-colong biar kita digebukin, biar kita dapat bantuan. Nah itu yang takut jadi kayak gitu doang guys. Nih jadi takutnya ke depannya, takut ada yang nyolong berharap digebukin biar mendapatkan donasi yang sama. Itu yang gue takutin sih. Jadi itu ya solusi-solusi yang gue kasih ya jadi gue nggak cuma kok kritik-kritik doang, nggak cuma kecewa doang. Jadi sebenarnya solusinya ada.
Kalau dibilang kita nggak ada kayak minyak kayak Arab, ada kok banyak minyak kita. Ya kan kita tambang-tambang kita banyak, cuman yang menikmati cuman oligarki, cuman 1% warga Indonesia, sisanya dibudakin. Contohnya tuh Papua, masih kurang banyak apa Papua, tapi dinikmatin sama apa? Sama oligarki aja itu. Ya kan, yang punya Freeport paling 1% gitu loh, orang-orang yang menikmati itu ya orang-orang kapitalis, sisanya ya orang-orang warga sekitarnya miskin gitu guys. Makanya kalau di sistem Islam itu sebenarnya kalau tambang-tambang kayak gitu tuh nggak boleh tuh orang pribadi yang punya, harus dinikmatin sama warga sekitar yang ada di situ gitu guys. Harusnya kayak gitu ya idealnya, cuman kan ya negara kita kan begini kayak kalian tahu sendiri. Ya udahlah, pokoknya itu sebenarnya ada solusinya, intinya mau apa kagak gitu ya. Ini nanti kita lihat video kedepannya gimana. Kalau kalian merasa terhibur, teredukasi, like, comment, share, dan subscribe. Thank you yang udah pada like, comment, share, dan subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrong terus channel gue. Next time kita akan upload video yang seru lagi guys, buat bahas-bahas berita politik atau apa gitu ya. Apapun lah, game kita akan bahas semuanya guys. Bye 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 bye.